Halo Sobat Milenial semua, perkenalkan saya Fatma, saya sibling Rumah Milenial sebidang hubungan internasional. Saat ini saya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studi S1 di kampus University Malaya Malaysia dengan mengambil jurusan Environmental Management atau yang biasa disebut dengan manajemen lingkungan. Saat ini saya ingin sharing saat stay at home atau di rumah aja. Saya ingin sharing sedikit tentang keunikan menjadi mahasiswa di Malaysia, juga tentang keunikan di negara Malaysia. Dimulai dari saat ini saya sedang berada di Indonesia karena pemerintah Malaysia sedang memberlakukan sistem lockdown, yang mana yang seharusnya lockdown ini akan berakhir pada tanggal 31 Maret. Namun 2 hari lalu melalui Perdana Menteri Malaysia, lockdown di Malaysia akan diperpanjang hingga pada tanggal 14 April 2020. Begitu pula juga untuk kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan perkuliahan yang mana kita seharusnya online learning, namun saat ini ditiadakan, diliburkan semua hingga akhir April nanti. Lalu saya ingin sharing tentang kenapa sih saya mengambil jurusan manajemen lingkungan ini untuk teman-teman milenial semua yang mungkin nanti ingin mengambil jurusan itu di kampus manapun setelah kalian riset. Jadi environmental management ini nggak semua kampus-kampus baik di dalam negeri maupun di Indonesia maupun di luar negeri mempunyai jurusan environmental management di S1. Umumnya jurusan environmental management ini diambil oleh teman-teman S2 maupun tingkat master ataupun PhD. Lalu kenapa saya mengambil environmental management? Karena memang dari dulu saya sudah tertarik dengan isu-isu lingkungan sejak saya SMA melalui penelitian saya melalui lomba-lomba. Lalu saat saya diberi kesempatan untuk apply di kampus University Malaya, saya mengambil program environmental management ini juga dikarenakan saya melihat silabusnya, yaitu ada terbagi dua, yaitu kita bisa belajar tentang sosialnya juga, kita juga belajar tentang sainsnya. Kalau yang sainsnya saya belajar tentang renewable energy, tentang pengolahan limbah, tentang bagaimana kita memanage water system gitu. Selain itu, kalau di sosialnya kita juga belajar tentang ekoturism yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Juga nanti semoga saya bisa mengimplementasikannya di sini. Selain itu juga saya belajar tentang environment policy-nya, tentang kebijakan-kebijakannya, dan juga tentang hukum-hukum lingkungannya. Lalu saya juga untuk prospek kedepannya banyak sekali. Karena saat ini isu-isu lingkungan sedang gencar di dunia tentang climate action, tentang pengurangan limbah plastik, dan juga tentang analisis dampak lingkungan gitu. Jadi kita bisa berkarir di sektor pemerintahan, di sektor swasta atau company, ataupun juga kita bisa berkontribusi di NGO ataupun juga di IGO, di tingkat IGO. Mau jadi tenaga pendidik pun juga kita bisa mengimplementasikan ilmu kita. Lalu saya juga sebagai mahasiswa Indonesia di Malaysia, saya juga aktif di kampus Malaysia sendiri. Juga saya juga aktif di Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, juga di Indonesia Diaspora Network di Malaysia. Selain itu, jika saya di kampus, saya aktif karena fakultas saya adalah fakultas sains, saya aktif di University Malaya Science Society. Sudah sewajarnya kita sebagai mahasiswa, sebagai millennials juga, kita harus bisa menerapkan skills yang kita punya. Kita harus mengembangkan skills agar kita bisa inovatif dan juga kreatif. Lalu saya ingin sharing tentang keunikan di Malaysia, yaitu jika di Malaysia motor itu bisa masuk tol, karena rata-rata kalau di Indonesia kan motor tidak bisa masuk tol ya gitu. Dan kalau di Malaysia sendiri motor bisa masuk tol dan tidak perlu bayar uang tolnya gitu, dan juga disediakan shelter jika kita ingin beristirahat gitu. Jadi itu sih uniknya. Lalu juga untuk semua pelajar baik lokal maupun non lokal, kita juga dalam public transport kita mendapatkan diskon di public transport apapun, mau itu LRT, MRT maupun bus sekolah juga kita mendapatkan diskon 50%. Lalu ini keunikan di Malaysia. Lalu saya ingin berpesan untuk teman-teman semua agar kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri, supaya menjaga imun kita juga untuk bisa
melawan COVID-19 ini. Semoga dengan kita stay at home dan kita tidak keluar kemana-mana, kita bisa mengurangi resiko terkena virus COVID-19 ini, dan juga harus tetap semangat. Walaupun di rumah kita harus bisa produktif, kita bisa mencoba hal baru, bisa baca buku ataupun memasak, ataupun kita ikut seminar online yang saat ini sangat banyak sekali untuk menambah inspirasi kita. Baik teman-teman semua, pesan saya untuk terus semangat. Untuk sobat-sobat milenial semua dimanapun kalian berada, salam berdaya, berkarya, bermakna.